Oke, selamat datang semuanya. Halo teman-teman. Di sini perkenalkan namaku Riko Trisantoso dengan NIM 23021050013 Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, di sini aku menjadi host dan bersama teman saya. Mungkin bisa diperkenalkan namanya, Mas. Halo, perkenalkan nama saya Elva Yahya Ditya Arif dengan NIM 23021105006 dari semester 6 Pendidikan Sejarah. Nah, oke. Teman-teman, di sini kita akan membahas seputar materi dari perkuliahan atau mata kuliah sejarah pendidikan. Nah, di sini kita akan membahas materi yaitu tentang pendidikan di masa prasejarah. Nah, nanti narasumber kita atau Mas Elva ini akan sedikit menjelaskan tentang seputar apa saja yang akan saya tanyakan ya ke Mas Elva. Oke, siap Mas? Ya. Oke. Oke, simak selanjutnya. Tonton sampai habis ya teman-teman. Oke. Nah, oke teman-teman, kita langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu, nah menurut Mas Elva ini, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pendidikan pada masa prasejarah? Jadi menurut saya tuh pendidikan pada masa prasejarah itu adalah proses belajar yang sebelum mengenal tulisan. Jadi kayak berbeda dari pembelajaran pada era sekarang ya Mas. Jadi pada masa prasejarah itu pendidikan tuh adalah seperti pengalaman hidup. Jadi kita belajar ke mungkin ke kepala suku ataupun orang yang lebih tua ataupun orang tua kita dalam, bagaimana sih kita bertahan hidup sehari-hari. Mungkin di alam liar ataupun mungkin berburu atau mungkin, membuat makanan dan sebagainya. Jadi pendidikan pada masa itu belum mengenal tulisan, jadi hanya asli dan pure adalah sebatas pengalaman hidup untuk, bertahan hidup. Oke. Terus langsung ke pertanyaan berikutnya Mas ya. Nah oke, kita ke pertanyaan yang nomor dua, yaitu, nah mengapa pendidikan pada masa prasejarah itu sudah ada? Nah, misal kalau belum ada sekolah itu pada waktu masa prasejarah, kenapa pendidikan itu tetap dianggap ada? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Elva. Baik, untuk menjawab pertanyaan yang nomor 2 ini, saya akan menjawab menurut, argumen saya ya. Jadi, pendidikan pada zaman prasejarah itu, apa sih pendidikan? Jadi, mungkin orang tuh mengenal sebatas belajar mengajar di kelas ya, padahal pendidikan itu berasal dari warisan generasi ke generasi. Jadi pada zaman prasejarah itu, orang-orang zaman zaman prasejarah itu melakukan pendidikan untuk, bertahan hidup. Jadi, kalau Mas Riko bilang, tadi pembelajaran hanya di kelas, pada zaman prasejarah itu pembelajaran atau pendidikan itu dilakukan di mana saja. Jadi mungkin ketika di sungai ada sekelompok orang yang menangkap ikan, jadi kita belajar menangkap ikan, ada yang katakanlah ada yang bertani, kita melakukan bertani, katakanlah ada yang menangkap, buruan untuk, mungkin makanan. Jadi kita belajar melalui pengalaman yang kita lihat ataupun kita yang diajari oleh para tetua ataupun orang tua manusia pada zaman itu, gitu Mas. Terima kasih atas jawabannya Mas Elva. Nah, jadi teman-teman bisa membedakan ya antara pendidikan di masa prasejarah. Tadi Mas Elva juga sudah menjelaskan prasejarah dan masa kini. Jadi kita tahu perbedaannya. Oke, pertanyaan berikutnya yang nomor tiga yaitu, nah, bagaimana cara manusia prasejarah itu belajar? Nah, kemudian bagaimana cara mereka belajarnya itu seperti gimana sih, Mas? Mungkin bisa jelaskan. Baik, untuk menjawab nomor 3 ini kita bisa, apa ya, bisa melihat kalau pembelajaran pada masa Islam itu berpusat pada guru. Mungkin kita membuat halaqah ataupun barisan untuk, ya udah kita saling belajar dengan berpusat pada guru.
Nah, mungkin kalau zaman sekarang, dalam era modern ini, pembelajaran tuh harus bersifat ilmiah. Jadi ada guru, ada murid, dan ada bahan ajar. Nah, pada zaman prasejarah ini, belajar tuh seperti yang nomor 2 tadi saya jawab. Jadi pembelajaran itu bisa kita, mmm, bisa kita lihat dari, pengalaman bisa kita lihat dari pengalaman orang tua ataupun ketua suku atau tetua dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, jadi seperti menangkap ikan, berburu buruan, ataupun menanam, ataupun hingga mencari, hunian baru. Kan pada masa prasejarah itu nomaden ya Mas, berpindah-pindah. Jadi kalau pada masa prasejarah itu semua aktivitas dipelajari dan diterapkan pada generasi selanjutnya, gitu. Terima kasih atas jawabannya, Mas. Kemudian yang nomor 4 yaitu apa saja yang diajarkan pada masa prasejarah. Nah, ilmu atau keterampilan yang diajarkan itu seperti apa? Saya akan menjawab nomor 4. Jadi, ilmu yang diajarkan tuh seperti tadi, eee, me meramu makanan. Jadi, kenapa sih mungkin pada zaman prasejarah tuh perempuan tuh banyak, meramu makanan, sedangkan laki-laki melakukan atau mencari makanan seperti berburu dan lain. Jadi ilmu yang diajarkan tuh kalau laki-laki itu berburu mangsa, kalau orang perempuan itu meramu atau membuat makanan. Nah, selain itu selain itu juga mungkin, belajar mengenai cara membuat alat-alat berburu mungkin seperti kapak berimbas, tongkat, ataupun, mmm, ataupun alat-alat yang terbuat dari tulang untuk berburu. Jadi pada zaman itu memang asli kita tuh belajar bertahan hidup, bukan hanya s bukan bukan tulisan, Mas. Jadi pada zaman itu belum mengenal tulisan, jadi kita memang belajar bertahan hidup. Nah, oke, kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu apakah pendidikan pada masa prasejarah itu memiliki tujuan tertentu atau tujuan khusus? Silakan Mas, bisa dijelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Riko. Jadi pasti ada, Mas, jadi tentu saja ada. Jadi tujuannya pasti untuk, bertahan hidup dan untuk melanjutkan hidup, dan untuk menanamkan, norma, aturan, kebiasaan kebiasaan pada sekelompok tertentu. Oke, terima kasih Mas. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu siapa yang menjadi guru pada masa prasejarah? Mungkin bisa dijelaskan Mas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Riko. Jadi, siapa sih guru pada masa prasejarah? Mungkin pada masa saat ini guru kita adalah mungkin guru-guru pada instansi kelembagaan. Kalau agama mungkin gurunya seperti kiai ataupun ustadz, tapi pada zaman prasejarah itu gurunya adalah gurunya adalah orang tua, ketua ketua ataupun suku dalam kelompok, ataupun orang yang sudah berpengalaman yang mengajarkan bagaimana mengenai kehidupan, entah mungkin, bertahan hidup ataupun mungkin meracik makanan dan menangkap dan berburu. Nah, kemudian apakah ada perbedaan pendidikan di laki-laki dan di perempuan? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, saya akan menjawab. Jadi, kalau pada era sekarang itu tidak ada perbedaan, Mas, ya. Nah, kalau pada zaman prasejarah itu ada. Jadi ada kelompok ataupun tugas-tugas. Nah, yang perempuan itu seperti, meracik makanan ataupun gimana ya, tinggalnya tuh hanya di dalam kawasannya. Jadi tidak melakukan
berburu. Jadi yang berburu tuh hanya laki-laki dan yang perempuan tuh hanya seperti menjaga rumah gitu loh, Mas. Nah, yang laki-laki itu berburu, membuat senjata, ataupun, menanam makanan, gitu. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana perkembangan pendidikan saat manusia itu mulai menetap? Nah, bisa dijelaskan mungkin? Baik, saya akan menjawab. Jadi, ketika manusia masih hidup berpindah-pindah ataupun nomaden ya, Mas, ya. Jadi, pada nomaden itu manusia tuh hidupnya hanya berburu dan mencari sumber daya yang ada. Ketika sumber dayanya habis, manusia akan mencari kembali. Nah, ketika manusia sudah hidup menetap, jadi manusia itu sudah mempunyai penghasilan makanan sendiri dengan melakukan, penanaman makanan. Mungkin menanam sayur ataupun makan-makan lainnya ya, Mas, ya. Jadi hanya itu sih, Mas, cuma kalau menetap tuh manusia tuh sudah memiliki sumber pangan sendiri dengan menanam. Kalau masih berpindah-pindah itu masih mengandalkan sumber daya yang tersedia, bukan membuat sumber daya, gitu. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya yaitu apa saja nilai positif dari pendidikan pada masa prasejarah? Mungkin bisa disebutkan mungkin dan dijelaskan. Saya akan menjawab. Jadi, positifnya itu pada zaman pendidikan pendidikan zaman prasejarah itu, kita tuh bisa menguatkan nilai gotong royong. Kalau zaman dulu tuh tidak mungkin ya, para manusia pada zaman dulu tuh berburu sendirian, individu, pasti berkelompok. Nah, jadi, nilai positifnya itu adalah, meningkatkan gotong royong dan mempererat tali kekeluargaan ataupun solidaritas. Nah, jadi memang pada zaman dulu tuh nilai solidaritas dan kekeluargaan tuh masih sangat kental. Jadi tidak ada yang namanya individualitas dalam melakukan aktivitas hidup, gitu. Nah, oke teman-teman, itu tadi pembahasan di podcast kita kali ini dengan narasumber kita Mas Elva terkait materi pendidikan di masa prasejarah ya Mas ya. Nah, itu tadi mungkin bisa disimak videonya dari awal sampai akhir dan kita akhiri ya Mas podcast kita kali ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.